adalah kamar anak yang pertama ya. Melakukan pembangunan di sini. Ini penambahan ya, tambahan bangunan di sini. Nah, untuk aluminium ini kita menggunakan YKK. Ini cukup premium di kelasnya. Cuman sayang di sini tidak kurang premium untuk saklarnya, harusnya minimum menggunakan Schneider, Pino atau sejenisnya sih, sebetulnya itu cukup premium punya gitu. Ada beberapa merek Cina, tapi secara tampilan, secara visual lebih elegan aja ya. Kalau ini standarisasi seperti kayak kontrakan aja sebenarnya. Kita bahas mulai dari aluminium di sini. Ya, aluminium ini kita menggunakan dari YKK. Kacanya itu standar 5 mili saja di situ. Aksesorisnya, nah ini pintunya menggunakan pintu jati karena klien kami menginginkan warnanya seperti ini. Cukup sayang, sebetulnya ini jati grade A di sini. Ini jati grade A. Kelihatan serat-seratnya ya di sini. Nggak tahu di layar kalian bisa kelihatan atau tidak, tapi yang di sini ini sangat disayangkan sih. Ini sangat disayangkan. Pintunya sudah cukup oke dengan material kayu jati yang grade A. Ini mahal. Nah, terus untuk handle di sini kita menggunakan handle standar. Ini Paloma di sini standar aja sih yang ini. Cuman sudah middle up lah gitu kalau handle-nya gitu. Kalau merek Paloma lumayan, kecuali yang kayak merek-merek apa yang di bawah yang 100 ribuan gitu. 100 ada yang cuman 120, 150 gitu. Ini satu ini lumayan mahal juga sih kalau dari sisi kantong saya. Nih kamar anaknya kurang lebih seperti ini ya. Ini jendelanya depan belakang. Ini satu. Ini menghadap ke taman, ke belakang ya, di situ. Ya. Nah, di situ nantinya untuk akses ke lantai 3 di situ reviewnya. Nah, di sini ada kesalahan desain pada arsiteknya. Just informasi, ini arsiteknya bukan saya ya. Saya hanya sekedar pelaksananya saja di sini. Tapi ada beberapa masukan dari saya karena ini beda konsep akhirnya. Akhirnya saya minta untuk potong karena akan mengganggu flow-nya. Di sini kondisinya akhirnya sangat panas di sini. Apalagi floor to floornya atau lantai 1 ketemu lantai 2 itu kurang lebih 340 apa 350. Jadi akhirnya floor to ceiling hanya 3 meter. Nah, just informasi, kalau teman-teman mau membangun rumah, perhatikan floor to floornya atau lantai ketemu lantai ya. Jadi untuk membuat ceiling atau membuat plafon jadi cukup tinggi. Nah, dilihat dulu lantai 1 itu mau pakai AC atau tidak, ceilingnya untuk kamar atau tidak. Jadi setiap ceiling atau plafon beda-beda. Nah, contohnya di sini kita menggunakan standar ketinggiannya 3 meter karena di sini kita sudah siapkan kontak AC gitu ya. Lubang refrigernya pun sudah ada di situ, nanti tinggal masang aja. Outdoornya tinggal taruh di luar, di itu tinggal masang. Nah, kenapa sangat berpengaruh di ruangan ini perihal ceiling atau plafonnya? Pemasangan AC itu berpengaruh pada BTU ruangan atau udara ruangan. Ya, rumusnya lebar kali panjang kali tinggi, nanti ketemu berapa. Untuk setengah PK itu berapa BTU, untuk 3/4 untuk 1 PK di situ spesifikasinya sudah jelas. Nah, semakin tinggi ceilingnya maka PK-nya juga naik. Aturan ini butuhnya cuma setengah, jadi kebutuhannya naik jadi 3/4 atau malah 1 PK. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Itu sih, itu salah satu fungsi arsitek atau perencana. Kenapa harus pakai perencana? Teman-teman kalau pakai tukang saja, teman-teman gambar bisa di situ. Bukan tidak bisa, bisa saja cuma sekedar kotak-kotak. Tapi apakah mereka mengerti flow-nya dari mana? Terus estetikanya dapat atau tidak, membuat fasad atau tampak depan bagaimana, banyak hal yang harus kita didiskusikan. Belum akurasi dengan fungsinya, gitu. Fungsinya apa? Ya kalau untuk kamar tidur kita harus mengetahui perempuan atau laki-laki, itu pertama. Yang kedua umurnya. Yang ketiga kita harus tahu, kita harus tahu rumah ini menghadapnya kemana sih? Menghadap rumah itu sangat penting dalam merencanakan sebuah bangunan, gitu ya. Nah, fungsinya itu fungsi arsitek, memberikan suggest agar bagi para klien-klien atau teman-teman, saudara-saudara di sana yang lagi mau bangun dan kondisinya belum memahami seperti apa, lebih baik konsultasikan. Kami dari Homi Home memberikan konsultasi gratis hal-hal kayak gini, gitu kan. Salah satu contoh satu lagi, kelistrikan seperti ini untuk nakas yang dibawa colokan di sini ya. Nah di sini ini kalau kita tidak diskusikan dengan klien, melihatnya simpel seperti ini, tapi fungsinya apa nantinya? Dari mulai kebutuhan kabel, dia mau apa, gitu ya? Karena ada kabel yang menghantar sinyal lebih baik, bukan hanya sekedar dimensi. Gitu. Terus di situ nanti kita pakaikan RCBO atau PLCB sesuai dengan bebannya. Ini kebutuhannya apa sih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Untuk bahas lebih detail datang ke kantor, kita diskusi atau kita meeting di rumah kalian, monggo saja. Tetapi memang saya tidak bisa terlalu jauh, saya hanya menangani Jabodetabek saja. Oke, kurang lebih kayak gini untuk kita bahas kamar. Nah, ini kamar tambahannya. Ini masuknya master bedroom yang sebelah sini. Ini kesalahan desainnya fatal. Nah, ini dinding existingnya sebelah sini nih, sebelah sini. Nah, ini tembok tambahannya sebelah sana. Lebih seperti ini. Ini kita buat kolom lagi untuk perkuatannya karena bentangannya cukup berat di sini. Karena di atasnya kita menggunakan genteng beton ya di atas. Bebannya cukup berat. Ini tidak sesuai sih sama konsep awal karena memang kesalahan desain. Kenapa saya bilang fatal ya seperti ini? Sudah saya buat tiangnya, akhirnya saya bongkar, saya bikin lagi. Nah, yang ini juga sama nih. Ini kamar mandi nih. Ini kamar mandi. Awalnya ini tidak ada. Ini saya jebol ke sana, saya tambahin. Ini awalnya 2 kamar mandi. Jadi saya jebol jadikan satu. Nanti di sini ada bathtub, di sana ada wastafel gitu. Di sini kloset. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita masih nunggu bathtub. Bathtub akan kita kirim setelah itu terbongkar, makanya naik dari sini. Ini jendela samping. Samping di sini akan kita buatkan storage ya. Storage di sini untuk mainan anak-anak atau apa gitu kan. Tapi secara fungsinya, flow-nya saya buka di sini supaya memang ada udara masuk di sini. Kenapa saya buatkan pintu yang bukanya cukup lebar di sini supaya memang memaksimalkan flow. Ya, ini lagi-lagi saya informasikan ini bukan saya arsiteknya, tapi saya memaksimalkan, ada beberapa yang kurang saya maksimalkan aja. Gitu. Kalau ke saya free desainnya. Ya, ini kamar anak yang kedua.
Sama ini bukaannya ke sana ya, kayak gini kan. Ini genteng yang tadi kalau nggak dipotong mengganggu flow-nya ya, tapi nanti di atas saya kasih kanopi, cuma bukan ditutup rapat ya, pasti saya kasih bukaan yang lebar agar flow-nya lebih baik. Panasonic YKK kebanting sih, harusnya minimal Schneider lah yang di sini, yang tipenya kalau nggak salah Pino, warnanya grey atau warna gold atau warna apa gitu. Ini cocok banget dengan konsep ini. Nah, ini kita menuju kamar mandi. Kamar mandi sedang tahap pemasangan granit yang di sini. Ya, seperti ini. Itu lubang itu diganjel ya, bukan tutupan semen. Ya, lalu kayak gini. Nah, itu salah satu kesalahan desain. Kenapa jadi kecil kayak gitu buffernya? Di perencanaan sebetulnya saya bisa bahas banyak, tapi memang ya sudah gitu, sudah maksimal. Kenapa dapat kecilnya seperti itu? Karena batasannya di sini plaster yang tadi di sebelah sini yang kecil. Awalnya ini ruangan ini adalah kamar ART ya, tapi kata klien kita tidak manusiawi, ukurannya terlalu sempit, sehingga klien kami memutuskan untuk dijadikan full kamar mandi saja. Akhirnya saya coring lagi, kita connecting ke sana, di sana saya coring untuk connecting untuk saluran. Ya kayak gitu, cukup ribet banget. Nah, ini nanti kita akan poles ya nantinya, supaya samping tidak kejedot nanti. Saya mau buat oval nantinya di sini. Sama seperti kita membuat tangga di oval. Dibuat oval, jadi lebih enak aja. Itu juga masih belum selesai ini anak-anak. Nah, ini adalah granit. Motif ini tidak ada di pasaran. Yang ini saya buat pola tersendiri. Ini adalah granit 60 x 60. Ya, kita potong kecil-kecil, kita pasang di situ, kita buat pola. Nah, ini model ini rekomendasi dari klien kami. Mas maunya seperti ini, oke, kita buatkan seperti ini. Ya, jadi model itu sesuai dengan selera. Maunya seperti apa sih? Para klien bisa mencari referensi di Google, di Instagram, di Pinterest, atau dimanapun bebas. Kasih kami referensi, mau model seperti apa, kita buatkan sesuai dengan keinginan. Ya, ini tinggal kita cleaning nih ya, Nah, di sini nantinya dudukan ini terpaksa menggunakan tanggulan ya, karena memang levelnya awalnya bukan untuk kamar mandi. Jadi untuk membatasi antara area basah dan area kering, ya di sini lubang wastafel, di sini nanti akan ada wastafel di sini untuk anak-anak kumur-kumur atau gosok gigi. Nah di sini nanti akan ada pembatas tempered glass di sini. Nah di sini bukan menggunakan air panas ya, hanya dingin aja, makanya satu konsepnya dulu pokoknya pakai hand shower aja mas. Oke, hand shower saja. Mungkin nanti pantasnya hand shower boleh, tapi pakai yang kolom saja, gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah di sini ada sedikit shelf ya, untuk naruh apa, nanti terbuat dari kaca sih nantinya. Kasih dudukan ya, untuk naruh apa, buat aksen atau apa di situ nantinya. Nah di sini area basah, kurang lebih kayak gini ya. Di project Sukapura, ini klien saya bernama Ibu Lani. Ini project adalah dari sebuah perusahaan lain. Kita bekerja sama Ibu dengan beliau. Di luar perencanaan, kita hanya melaksanakan project di sini. Ada beberapa
kesalahan sebetulnya pada perencanaan awal, tidak match dengan keinginan klien, sehingga terjadi banyak sekali perubahan seperti contoh kayak tadi, perubahan kamar mandi utama, perubahan tempat tidur utama atau master bedroomnya, perubahan atap, perubahan di kamar mandi, perubahan di kamar ART, perubahan di pintu-pintu, dan banyak lagi yang lainnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi kami memberikan saran sebagai pelaksana, kami hanya bisa memberikan saran kepada klien kami. Karena beliau ini bukan klien saya langsung, jadi saya tidak memberikan hal yang menyudutkan klien kami juga di satu perusahaan. Kami mencari win-win solusi. Seperti apa? Kita bantu desainnya, kita redesain ulang seperti apa, kebutuhannya apa, itu membutuhkan waktu cukup panjang sehingga pembangunannya cukup lama. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya kita akan mematangkan terlebih dahulu perencanaannya dari mulai konseptual, dari mulai pemilihan material, dari mulai fungsi maupun estetika, dan tidak luput juga analisis strukturnya seperti apa. Banyak hal yang harus dibedah di situ, apalagi menyangkut penataan ruang. Nanti akan berhubungan dengan ibu rumah tangga yang selalu dia mengutamakan biasanya si dapur ya, area pantry yang akan mau didesain biasanya dengan yang maksimal, maunya yang luxury, banyak macam gitu. Dari beberapa waktu yang kita sudah bahas, akhirnya sudah ketemu desainnya, ya sudah. Ini progresnya yang ada saat ini sudah mencapai di sini kurang lebih 90% ya. Ini kurang lebih, saya tidak lihat data bahwa progres seperti apa. Data itu ada di kantor, nanti kita coba review ulang bahwa progresnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu review di project Singapura ini. Nanti tahap finishing total nanti kita akan buat review lagi. Jadi progres saat ini baru mencapai kurang lebih sekitar 90%. Oke, kita akan bahas debat berikutnya ketika sudah finishing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.